Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah ma ba'du. Langsung saja kawan-kawanku sekalian, kita akan mempelajari mengenai tentang konsep ketahanan nasional Indonesia sebagai pilar keutuhan dan kedaulatan bangsa. Oke, langsung pada materinya, apa itu ketahanan nasional? Nah, yang pertama itu kondisi dinamis bangsa, yang kedua ada kemampuan nasional terpadu, dan yang ketiga ada sejarah Lemhanas. Nah, yang pertama, kondisi dinamis bangsa. Ketahanan nasional merujuk pada kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mencakup daya tahan dan keulatan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan, serta gugatan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Ini adalah kemampuan adaptif untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional. Yang kedua, ada kemampuan nasional terpadu. Nah, menurut Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, ketahanan nasional adalah kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Ini berarti mengerahkan seluruh potensi bangsa, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan secara sinergis. Yang ketiga ada fondasi institusional ketahanan nasional sejarah Lemhanas, yaitu diperkuat dengan penetapan 20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno sebagai hari berdirinya Lembaga Ketahanan Nasional. Lembaga ini berperan penting dalam merumuskan dan mengkaji konsep ketahanan nasional serta mendidik para pemimpin bangsa. Nah, ada unsur dan sifat ketahanan nasional. Yang pertama unsur astagatra. Nah, tiga gatra alamiah yaitu geografi, kekayaan alam, dan penduduk. Nah, ketiga unsur ini membentuk landasan fisik dan demografis suatu negara. Yang selanjutnya ada 5 gatra sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ini adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang dinamis dan saling berkaitan. Astagatra adalah pendekatan komprehensif untuk memahami dan mengelola faktor-faktor penentu ketahanan suatu bangsa. Nah, yang selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Itu yang pertama mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Mandiri yaitu kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada pihak lain meskipun tetap menjalin kerjasama. Yang kedua dinamis, yaitu berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, tidak statis. Yang ketiga, ada manunggal. Semua aspek gatra bersatu padu, harmonis, dan seimbang. Yang keempat, ada wibawa, yaitu memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan negara lain. Yang terakhir, konsultasi dan kerjasama, yaitu mengedepankan musyawarah dan kolaborasi dalam mencapai tujuan nasional. Nah, sebagai contoh nyata, kemandirian ekonomi dan teknologi adalah fondasi utama yang memungkinkan suatu bangsa untuk tidak mudah terombang-ambing oleh gejolak global, sehingga memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh. Nah, fungsi ketahanan nasional menurut Lemhanas itu pertama fungsi sebagai daya tanggal, yang kedua ada pengarahan, dan yang ketiga penyatuan pola pikir. Nah, tantangan ketahanan nasional di era global itu tantangan cyber. Nah, tantangan cyber itu mencuri data dan diinformasikan digital menjadi ancaman serius bagi infrastruktur kritis dan stabilitas sosial. Nah, kedua ada ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global, perang dagang, dan persaingan ketat menuntut adaptasi cepat dan inovasi berkelanjutan. Yang ketiga ada isu internal.
Ketimpangan ekonomi, korupsi, terorisme, dan gerakan separatisme terus menjadi ujian integritas dan persatuan bangsa. Nah, keempat ada arus informasi. Percepatan arus informasi dan teknologi memerlukan kemampuan filtrasi literasi digital dan adaptasi terhadap perubahan yang disruptif. Nah, langsung saja pada kesimpulan, dalam ketahanan nasional sebagai jiwa dan raga bangsa. Yang pertama ada fondasi kedaulatan. Ketahanan nasional merupakan fondasi utama yang tak tergoyahkan, yang tak tergoyahkan untuk menjaga kedaulatan, persatuan, dan kemakmuran Indonesia. Yang kedua ada partisipasi aktif. Diperlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa, dari Subang sampai Merauke dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Yang kedua ada masa depan dinamis. Dengan ketahanan yang kuat, Indonesia siap menghadapi masa depan yang penuh dinamika dan ketidakpastian global dan optimisme. Nah, ketahanan nasional bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut komitmen dan adaptasi tanpa henti. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.